my fingers like you wanna wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Wait a minute. Who are you? Coy, kenapa takon? Apa sih peran generasi Z? Kowe nang ekonomi syariah ki prike? Kira. Pertanyaannya berbobot banget. Sit ya, tak berhasil. Oke, siap. Tenang aja. Aduh. Oke, ketemu ya. Peran generasi Z dalam ekonomi syariah. Sing pertama, umat Islam generasi Z mampu bersinergi antar agama dan teknologi sehingga keberadaan komunitas online dan literasi syariah ini dapat bermanfaat bagi secara keseluruhan. Si kepindo, kemudahan akses yang dimudahkan dengan digitalisasi ekonomi Islam dapat memperluas jangkauan peluang bisnis yang tersedia dan menawarkan masa depan yang lebih menjanjikan di sejumlah industri. Yang ketiga, generasi Z perlu berkontribusi lebih banyak untuk pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Islam. Ya, dalam artian kue generasi Z, kue faktor penting dalam membangun ekonomi syariah dan mengangkat posisi ekonomi Indonesia secara global. Seperti itu. Jangan takon maneh nek berarti notabene ekonomi syariah kuwi sih kayak apa, Gus? Sistem ekonomi syariah adalah sebuah sistem yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah yang bersumber dari nilai ajaran agama Islam. Berarti mau poin pertama ki apa mau? Umat Islam generasi Z ya, dalam garis Generasi bawah Z. umat Islam. Generasi Z umat Islam ini garis bawah aja. Oke. Bersinergi dengan agama dan teknologi sehingga komunitas online dan literasi syariah dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Berarti generasi Z bersinergi karo teknologi. Betul. Kayak sing tak baris bawah generasi Z agama yang beragama Islam. Betul. Nah, siki pertanyaannya nyong. Aja kok pengen takon, nyong balik takon. Nek cara ko ya, iki ngomongna ekonomi ya. Ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah. Nek diterapno nang Indonesia sing majemuk, sing berbagai karakteristik, suku budaya, pirang-pirang warnane lah. Kuwi memungkinkan apa ora? Gawe Indonesia ki luwih maju lho. Siki dhewek ngomongna ekonomi, Bos. Nek untuk kemajuan negara ki apa maning dirembuk. Nek cara apa kuwi? Pokok pada lah, just perlu masukan ya. Ya, sing pertama ya, nek menurut nyong bisa baik karena generasi Z kan kue generasi yang sudah aktif di era digitalisasi ya. Terus ekonomi syariah lah, siki kan produk apa saja sih sing ora bisa dipasarkan lewat digital, kue kan. Nah, sing pertama. Terus sing keloro untuk menyebarluasan kue pasti sangat bisa dari berbagai sosmed ya. Nek menurutku seperti itu. Nek anak tambahan monggo sekarang wong dia. Nyok iki ora ngomongna produke lho ya. Nek produk ekonomi syariah kan genah bank syariah, hotel syariah, ya mbok aplikasi syariah ya Ngomong mungkin. hotel syariah. Ya ana lah bos, redor ndeng syariah kabeh. Oh iya Lebih nyong, ngerti oh iya malah iya, ya, iya. gitu. Oke nyong mudeng. Iya nyong. Iya kan? Wis tau Kan, krungu kan. nek homestay gue berdasarkan iki kan apa aturan syariah. Nah, Iya iya. sih emang gue bisa memutar noda ekonomi lo ya. Tapi SUP kan nek cara nyong ya mungkin di berbagai daerah SUP besar. Betul. Termasuk nang Banjarnegara kayak wingi kok sing weruh nang Purwokerto kae. Purwokerto kae. Kan gede kuwi. Pas apa ya? Apa Gus mau Gus? Basnas, ya, Nah, Basnas. Basnas Indonesia kan nominalnya nganti MM-an. Loh, Banjarnegara gitu ya. bos. Banjarnegara gitu. Nanti MM-an. Nah, siki pertanyaannya nyok mungkin ora sistem kue nek dipukul ratakan nang Indonesia sing menjemuk. Sing berbagai karakteristik daerah kue bakal memajukan negara Indonesia. Mungkin apa ora? Mungkin. Kan mungkin cari Avi mau karena dewek generasi Z sing bisa mengelola teknologi. Betul. Tapi sekarang sistem, nyok ngomongna sistem karo karakteristik bos. Karakteristik Indonesia kan nggak serta merta Islam kabeh. Sama semua ngono kan. Mohon izin, ini bukan perkara anti Islam loh bos. Dewek ngomongna kesatuan. Ya pi. NKRI harga Nanti. cara gue ini. Mungkin saja ya. Karena tujuan ekonomi syariah yang tadi sudah dijelaskan oleh Afi itu untuk apa? Untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Nah, sebuah konsep itu pasti sudah dipikirkan matang-matang. Jadi sangat mungkin. Tapi mau tak garis bawah ya.
Afi kuwi ngomong generasi Z beragama Islam. Terus iki nek dhewek melihat sing luwih luas lho ya. Indonesia luwih luas, daerah mendi sing notabene Islam ki nang kono apa? Bukan minoritas. Minoritas ya. Bisa ora contohnya nyuwun sewu. Ya. Kayak Bali. Apakah mungkin sistem ekonomi Indonesia nang Bali gue berjalan dengan mulus dan lancar terus bisa memajukan daerah Bali tersebut? Nah karena Islam itu minoritas bos. Nyuruh anti Islam bos, tak pada dewa deh, nyuruh anti Islam. Asli nyuruh Islam, KTP nih. Bisa ya bisa. Contohnya Bali kan. Nah, di Bali itu banyak sekali wisata dan tempat rekreasi dan lain sebagainya. Dan yang datang itu tidak hanya non-Islam, orang Islam juga bisa datang ke situ dan juga bisa mengangkat ekonomi. Betul, tambahan ya. Jadi garis besarnya kayak gini, karena Bali kan sebuah tempat wisata ya, sebuah daerah wisata. Sing nek menurut Nyong kan banyak orang yang selain non Islam, yang Islam pun ada. Nah, berdasarkan ikan ada bank syariah ya, sing jenenge bank syariah. Nek wong menganah kak duwene mung bank syariah tok ke. Misal nek pan menganah njukut ATM ya, kan bingung ke, mesti nah dari pihak ATM dari pihak banknya mesti bakal mendirikan sebuah ATM nang kono sing gampangane ya bisa njukut duit secara tidak langsung, duit kue untuk nggo belanja, nggo ngapalah nang kanan. Aku bisa membangun ekonomi Indonesia di lingkup Bali seperti itu. Nek menurut Nyong. Tapi apakah bisa berjalan di semua daerah bos? Daya, nyuwun sewu lho ya. Nyong lagi ora mengelek-elekna daerah lain sing terbelakang luwih dhewek luwih akeh bos. Luwih akeh. Mereka tidak memikirkan sistem ekonomi yang bagaimana. Selain dhewek isa mangan urip is okay. Terserah negara di panpiye, tapi kan dhewek sebagai mahasiswa sih. Mahasiswa. Iya kan? Betul. Dhewek ora bisa kayak ngono, bos. Dhewek kudu mikirnya bagaimana 40 tahun ke depan menuju Indonesia emas. Tata kelola pemerintah kan memungkinkan anak-anak dhewek. Iya. Ya benar, itu tidak menutup kemungkinan bahwa kayak gitu. Memang mayoritas orang beragama di Indonesia kan Islam ya. Tapi orang sing untuk melek bahwa ekonomi syariah Islam gue memang lebih sedikit karena mungkin ya dari wong yang baik karakteristik orangnya yang lebih mengedepankan cuan ya. Jadi kayak yang dibilang nang dieng gue sing ana homestay sing karena memang harus menunjukkan bahwa kok gue berkeluarga dan lain-lain, tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa ekonomi nang kana agi sepi kan wong sithik kan mesti sing iki kan sing sudah berkeluarga atau sing bisa ditambah. Jadi memang setuju dengan kowe bahwa sing jenenge ekonomi syariah belum menjadi penentu bahwa ekonomi Indonesia bakal lebih tinggi seperti itu. Kan ekonomi syariah itu sifatnya universal. Mungkin di daerah contoh Jawa Tengah yang notabene itu mayoritas agama Islam, dinamakan ekonomi syariah. Betul. Nah, di wilayah lain atau daerah yang lain namanya bukan ekonomi syariah tapi dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Tapi kan ora bisa ngono, bos. Nyong kan Goset. iya oke. Kesimpulannya njuk mriki iki. Berarti Kesimpulannya dene iki ora usah luwih dawa maning lah. Ya, Jadi caranya kesimpulannya ya. Apapun sistem ekonomi ini selama itu tidak merusak kesatuan negara Indonesia, itu bukan urusan kita. Sing jelas apapun hal sing mengkode bakal mengancam keutuhan negara Indonesia itu tidak ada negosiasi dengan kita. Sudah kurang. Mudah nggak? Ya. Berarti apapun sistemnya, yang penting orang rusak Kesatuan dan kesatuan negara Indonesia. Ya. setuju sih. Kayaknya sih. Masuklah. Cara apa begini simpulannya? Rasa mumut-mumut lah. Tugas tok ada pikir temen ya. Ya ora. Suara kamu lah ya. Suara kamu lah. Wassalam. Why they catch another fight? Apple bottom make 'em wanna fight.